Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nisa dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT saya mengenai cara mencari nilai intrinsik pada PT BBRI dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu model pertumbuhan nol atau biasa disebut zero growth model. Yang kedua, model pertumbuhan konstan atau biasa disebut constant growth model. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan atau biasa disebut non constant growth rate model dengan harga saham 5.000 dan dividen 391,04. Masuk pada metode pertama yaitu model pertumbuhan nol atau zero growth model. Diketahui, PT BBRI diperkirakan membayar dividen tiap tahun sebesar 391,04 dan tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 30%. Hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Nah, untuk mencari nilai intrinsik tersebut menggunakan rumus PV sama dengan D per K, yang mana D merupakan nilai dividen dan K merupakan nilai pengembalian yang disyaratkan. Langsung saja, PV sama dengan nilai D yaitu 391,04 dan nilai K yaitu 30% sama dengan 1.303,5. Lalu pada metode kedua yaitu metode pertumbuhan konstan atau disebut constant growth model. Diketahui PT BBRI diperkirakan membayar dividen sebesar Rp391,04 dan diperkirakan dividen akan tumbuh sebesar 20% per tahun sampai tidak terhingga. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 30%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Nah, untuk mencari nilai intrinsik saham tersebut menggunakan rumus PV sama dengan DO dikali 1 tambah G dibagi dengan KS dikurang dengan G. Yang mana nilai DO yaitu 391,04 dikali dengan nilai G yaitu 1,2 dibagi dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan investor yaitu 30% dikurangi dengan nilai G tersebut sama dengan 4.651,48. Lalu pada metode terakhir yaitu metode pertumbuhan tidak konstan atau non-constant growth rate model. Diketahui PT BBRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Dengan temuan produk inovatifnya, pada 3 tahun pertama, PT BBRI mengalami pertumbuhan earning yang sangat fantastis, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat bunga pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Setelah tahun ketiga dan seterusnya, perusahaan memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun selamanya. Dividen awal sebesar Rp391,04 dan tingkat pengembalian yang disyaratkan investor adalah 30%. K. Hitunglah nilai intrinsik saham PT BBRI. Berdasarkan soal di atas, diketahui pada 3 tahun pertama tingkat pertumbuhan bunga yaitu 20% dan tahun setelahnya tingkat pertumbuhan bunganya yaitu 10% dengan DO atau dividen awal yaitu Rp391,04. Lalu dividen yang pertama atau dividen tahun pertama sebesar Rp469,248 yang didapatkan dari hasil perhitungan 391,04 ditambah dengan 391,04 dikali dengan 20% yaitu tingkat pertumbuhan bunga tahun pertama. Lalu pada dividen tahun kedua sebesar 563,098 yang didapatkan dari hasil perhitungan 563,098 ditambah 563,098 dikali 20% dari nilai pertumbuhan bunga tahun kedua. Lalu pada D3 atau dividen pada tahun ketiga sebesar 675,717 yang didapatkan dari hasil perhitungan 675,717 ditambah 675,717 dikali 20% dari nilai pertumbuhan bunga tahun ketiga.
Dan pada dividen tahun keempat sebesar 743,289 yang didapatkan dari hasil perhitungan 743,289 ditambah 743,289 dikali 10%. Berdasarkan perhitungan dividen di atas sebelumnya, maka dapat diketahui nilai intrinsik tahun pertama sebesar 360,96 dan nilai intrinsik pada tahun kedua yaitu 331,19 dan nilai intrinsik pada tahun ketiga yaitu 307,56. Terakhir, nilai intrinsik pada tahun keempat yaitu min 3.381,96. Jadi, jika dijumlahkan akan menjadi min 2.380,25. Nah, berdasarkan penjelasan di atas sebelumnya, maka dapat kita ketahui nilai intrinsik saham tersebut ialah min 2.380,25 kurang dari 5.000 yaitu nilai saham awalnya. Maka dapat dikatakan ini merupakan under value. Jadi berdasarkan perhitungan melalui 3 metode di atas dapat diketahui nilai intrinsik saham pada PT BBRI adalah min 2.380,25 kurang dari 5.000 harga saham pada awalnya. Artinya pada PT BBRI direkomendasikan untuk dibeli. Sekian dari pembahasan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.